Guners, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Taman Para Raja, Makam Para Raja. Saat ini saya berada di tepat di samping Makam Pahlawan Nasional asal Jambi, Raden Matahir. Saya kali ini bersama dengan ahli waris dari sang pahlawan, Ibu Ratu Mas Siti Aminah. Saya ini kebetulan berada di pemakaman Raden Pahlawan Nasional Raden Matahir. Di sini ada pemakaman siapa saja? Kok di sini ada pemakaman dari keturunannya Datuk Raden Matahir ini ada di sana. Jadi Datuknya Raden Matahir ini Sultan Mahmud Fakhruddin alias Sultan Keramat, mempunyai anak nomor 1 Pangeran Adiduo, itu ada di Muara Besi. Berikut ada saudara-saudaranya di situ. Pangeran Adiduo punya anak lagi, Pangeran Husein, itu meninggalnya di Mekah. Nah, Pangeran Husein itu mempunyai area yang ada di sini. Jadi yang memakamkan leluhur-leluhurnya waktu dia sebelum meninggalnya. Makanya di sini dibikinlah Taman Rajo-Rajo. Taman Rajo-Rajo. Iya, di sini dulu. Makanya di sini ada Taman Rajo-Rajo. Itu dari Pangeran Husein. Salah satu contohnya kenapa Raden Matahir meninggalnya di Muara Sebo, tapi harus dibawa ke sini. Karena ini Taman Rajo-Rajo yang dibikin oleh bapaknya Raden Matahir, itu ada dalam sejarah. Jadi kita tidak boleh merekayasa sejarah atau mengada-adakan sejarah. Itu yang saya ketahui. 10 November kemarin ya, penganugerahan juara pahlawan untuk pahlawan nasional asal Jambi Raden Matahir. Perjuangan apa saja yang dilakukan oleh pahlawan nasional Jambi Raden Matahir semasa hidupnya? Raden Matahir ini seorang panglima perang datuknya sendiri, Sultan Taha. Sultan Taha itu adiknya dari datuknya Raden Matahir. Jadi datuknya Raden Matahir itu nomor 1 Pangeran Adiduo atau Pangeran Adijoyo Diningrat, atau yang dusun pertama kali ada di Provinsi Jambi yaitu dusun Pedak. Jadi Pedak itu Pangeran Adijoyo Diningrat. Nah, itu ada di Muara Besi. Pangeran Adi itu punya adik nomor 9 Sultan Taha. Nah, Pangeran Adi punya anak tadi Pangeran Husein yang punya area ini. Nah, Pangeran Husein punya anak Raden Matahir. Jadi Sultan Taha itu datuknya Raden Matahir dari abangnya yang nomor 1. Kalau dalam perjuangan sebagai panglima perang itu, dia panglima perang waktu datuknya Sultan Taha masih ada. Setelah Sultan Taha wafat, dia melanjutkan perperangan. Berarti dia panglima sultan terakhir yang berperang waktu rakyat Jambi. Itu beliau bisa menenggelamkan kapal dan beliau tidak pernah mau lari. Sebetulnya beliau tidak bisa ditemukan, tapi karena ada pengkhianatan dari keluarga sendiri, makanya bisa persembunyiannya ditemukan. Sebetulnya tidak bisa dia ditemukan, dan dia juga meninggalnya bukan ditembak, dia meninggalnya dipukul di bangku. Kelemahan Datuk itu kekuatannya ada di kelingking, makanya Belanda tahu kelingkingnya dipisah, makamnya ada di Muara Sebo. Makam Datuk ada di sini, tapi kuasa Allah begitu Datuk mau dimakamkan, semuanya lengkap. Jadi kalau kelingking Datuk itu sama jasad Datuk ini disatukan, kita nggak tahu apa yang terjadi. kalau kita baca beberapa sejarahnya, beliau dikenal dengan taktik perang gerilya. Iya, gerilya, punya pasukan siluman. Beliau digelar Singo Kumpe, saking ganas loncat, dia bisa karamkan kapal. Emang luar biasa. Penyematan gelar Singo Kumpe itu Belanda. Belanda ya? Iya, bukan orang kita yang bikin dia dapat gelar. Karena ada koran-koran Belanda, jadi di clipping, koran-koran Belanda itu di clipping. Jadi kita dapat tulisan-tulisan Belanda. Pasukannya adalah pasukan siluman, Raden Matahir dibilang Singo Kumpe, gitu-gitu. Itu Belanda ya. Tulisan-tulisan Belanda. Belanda, iya. Belanda yang kasih gelar, bukan kita yang kasih gelar. Belanda. Saking licik, katanya Raden Matahir licin.
dan sangat cerdas. Kadang-kadang dia berubah seperti orang-orang tolol. Ada orang bilang, aku baru di sana, imam kami di masjid Raden Matahir. Orang sana bilang, kami juga Raden Matahir gitu. Jadi ada kabar-kabar masalah dulu itu Raden Matahir bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Iya, betul. Betul itu, aneh. Dan dia bisa katanya jalan di atas air. Pak, mungkin bukan jalan di atas air, ada ikan tapa. Ikan tapa tuh di bawah, Datuk itu mungkin di atas. Jadi kayaknya dia bisa jalan di atas air. Temennya kan harimau, putih, singo, putih, buaya putih, ikan tapa. Makanya kami keturunan Raden, Ratu Mas, itu nggak boleh makan ikan tapa, bisa bersisik badannya. Nggak, dari pernah lihat tadi, di mana saja wilayah yang dijelajahi oleh sang pahlawan? Hampir seluruh di Provinsi Jambi ini, Raden Matahir berperang. Dari mulai Sawangun, Tebo, Bungo, Bangko, Tebesi, termasuk sampai ke Pulau Bengawan, Panjab Timur, Panjab Barat, Pijoan, semua hampir seluruh Provinsi Jambi. Beliau jelajahi. Itu yang kita sangat kagum gitu loh. Kakek saya itu kayaknya nurutnya ke saya, orangnya nggak pernah mau menyerah. Apapun nggak pernah mau menyerah. Sebelum berhasil belum mau menyerah. Gitu loh. Belum menyerah. Iya. Untuk proses panjang sampai akhirnya pahlawan pejuang Jambi ini mendapatkan anugerah gelar pahlawan. Iya. Berapa tahun loh kita? Jadi saya tuh kebetulan dari 6 bersaudara sebetulnya, ada adik saya. Saya nomor 5, dia saya meninggal, jadi saya 4 orang kecil. Saya paling dekat sama orang tua saya, sama mbak saya dan mamanya. Jadi hari-hari kadang-kadang kesini ke makam, dulu masih jalan, kami sampai ke bawah-bawah gitu, jalan sama mbak. Jadi mbak selalu cerita, mbak itu bapak saya, selalu cerita. Terus namanya anak kecil, pengen tahu, terus Datuk tuh kayak apa, terus sering bertanya terus. Nah akhirnya mbak dari sekian anak-anak, mungkin yang lain nggak pernah nanya-nanya. Begitu saya sudah bisa baca sekolah, mbak saya kasihkan dokumen-dokumen gitu. Nah dikasihkan dokumen-dokumen. Terus waktu Sultan Taha diangkat jadi pahlawan nasional, sebetulnya Raden Matahir juga diusulkan kan, tapi bapak saya nggak bisa apa-apa. Makanya bapak saya bilang ke saya masih kecil, coba nengok nak, nanti kau sudah besar, kau baca-baca ini, mana tahu kau bisa juga Datuk, kau bisa kau usahakan bagaimana Datuk kau bisa mendapatkan juga perhatian dari pemerintah. Itu yang pertama dibilang, dapat perhatian dari pemerintah. Mana tahu kau bisa kuat, bisa Datuk kau bisa, bukan pahlawan ya Datuk itu waktu diminta mbak ya, bukan supaya Datuk kau jadi pahlawan nasional, bukan, maksudnya supaya Datuk kau bisa dihargai macam mana Sultan Taha gitu. Dia tidak menyuruh saya kau nak Datuk kau harus pahlawan, bukan begitu, tapi makna kata-katanya tuh seperti itulah gitu, perjuangkan nak ya Datuk kau nak ya. Nah jadi seperti itu, makanya saya mulai dari kecil baca-baca buku. Terus saya pulang ke Jambi, saya kebetulan suami saya tentara, terus meninggal. Jadi saya sudah sebelum pas pulang ke Jambi, saya mulai tahun 99, saya mulai mulai nulis tahun 99, nulis buku, semua dokumen-dokumen sekumpulkan. Itu lama sekali saya tulis. Terus dijadikanlah satu buku. Buku itu saya kirimkan ke seluruh instansi, termasuk ke Jakarta. Waktu itu kalau nggak salah masih Pak SBY, saya kirimkan, semua saya kirim. Tidak ada respon sama sekali dari pemerintah. Udah, terus akhirnya saya tidak putus asa. Adalah memang Allah itu, kalau kita tuh tidak bisa, kalau apa yang sudah diciptakan oleh Allah, tidak bisa manusia merubahnya. Jadi tiba-tiba dari Kepri datang nemuin saya. Sekarang dia adalah dokter Anastasia, Wiwi Anastasia kalau nggak salah namanya, dari Kepri.
si Bu Wiwi datang nanya tentang riwayat Datuk Raden Matahir. Akhirnya dari Badan Pelestarian Nilai Budaya dari Kepri mengadakanlah seminar di Hotel Ketian Batu Sang Batu. Habis dari sana terus kami terus ke Puang, terus bikin pelol, Mbak Wi bikin pelol, apa segala macam. Anak saya bikin lagu. Nah, dari hasil yang ada ini saya laporkan ke Bapak Pasar, ke Bapak Wali Kota. Iya, ke Bapak Jambi. Saya sampaikan karena saya lihat kalau untuk provinsi kurang ya memperhatikan pejuangnya. Jadi saya laporkan ke Pak Pasar, Pak ini area makam ini tanahnya di sini saya laporkan. Terus kebetulan juga habis udah itu sudah saya laporkan ke rumah dinas beserta anggota yayasan. Saya sampai pengen Datuk saya jadi pahlawan nasional itu kan harus memenuhi beberapa kriteria, harus memenuhi pengkajian, harus memenuhi penelitian, semuanya harus pakai fakta. Jadi saya sampai bikin yayasan Raden Matahir, makanya saya punya anggota yayasan Raden Matahir. Nah, dengan anggota yayasan kan nggak ada Pak Pasar. Begitu Pak Pasar lihat, akhirnya tanggal 10 November tahun 2017 Pak Pasar upacara 10 November sudah di sini. Ya, itu Pak Pasar sudah di sini 2017, 18, 19 sampai 2020 kemarin Pak upacara pemerintah kota di makam Raden Matahir sudah 4 tahun berturut-turut. Nah, pas sudah Pak Pasar akhirnya mengadakan seminar nasional. Karena kita untuk pengajuan pahlawan nasional itu kan harus banyak kriterianya harus dipenuhi, pengkajiannya dari DP2GD, dari akademisinya harus ada semua, jadi tidak gampang, banyak sekali persyaratan prosedur yang harus kita lengkapi. Terus saya mengadakan seminar nasional oleh Pak Pasar dan itu dihadiri orang dari langsung Kemensos, orang Kementerian Sosial, Ibu Eni datang waktu itu, dan juga masih sempat ada ahli sejarah kita, Datuk Judendi Tenor almarhum masih menghadiri waktu itu. Terus saya juga Ibu Wiwi kan mengadakan seminar nasional di rumah dinas, ya di rumah dinas wali kota. Nah, dari pengkajian itu ditugaskanlah Dinas Sosial Kota itu menyiapkan seluruh dokumen-dokumen persyaratan apa yang perlu diperlukan. Itu sampai begini-begini bukunya, itu pemerintah kota yang menyiapkan gitu loh ya. Terus udah selesai semua, kita ke provinsi. Nah, minta tolong di provinsi untuk mengadakan PP2GD apa segala macam, tapi kelihatannya provinsi tidak ada respon, tidak ada gregetnya, bahwa tidak ada respon. Akhirnya kita putuskan udahlah, provinsi tidak usah mengadakan apa-apa, merestui aja, hanya minta rekomendasi aja. Nah, jadi mereka kalau kota kan langsung dibikin itu satu buku, pakai ini, pakai depannya, pakai sampul apa. Kalau provinsi hanya satu lembar kertas rekom dari gubernur, ketua DPR provinsi, ketua lembaga adat sama danrem, dan 3 itu saya yang kejar. Sosial provinsi hanya dari gubernur yang diberikan itu hanya sekertas 1 lembar. Tahun berapa? Tahun 2019 kemarin. Iya, kejar-kejaran. Jadi terus saya akhirnya Allah itu mempermudah lagi. Saya ketemu adik, kalau kayak adik angkat, dia ketua umum LBH LSM Rudal Indonesia, namanya Nopel Putra Pratama. Saya ketemu beliau. Saya juga ketemu dengan orang Jambi yang ada di Jakarta, dia dan Puspoma Bintang 2, istrinya sangat dekat sama saya. Saya panggilnya Yudo Wiwi. Beliau juga mendukung yang di Jakarta. Jadi kita didukung putra daerah yang ada di Jakarta, yang bergerak sampai ke presiden kemana-mana, yaitu si Novel itu yang bergerak.
yang sampai ke presiden, sampai ke menteri, sampai kemana, dia yang kejar sana kejar sini, sampai hari ini pun dia masih memperhatikan apa hak-hak untuk pahlawan nasional ini gitu. Berarti Bu, sanksi Mokumpe sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Amin ya Allah. Bagaimana upaya kita selanjutnya untuk menjaga nama baik beliau dan menjaga makam beliau ke depan? Untuk menjaga makam beliau itu seharusnya pemerintah. Selama ini sudah cukuplah anak cucunya. Saya ngecek sendiri loh. Dulu saya ganti keramik sendiri. Saya datang sini bikin makam datuk saya sendiri dulu. Padahal datuk saya sudah dijadikan pahlawan Jambi. Tapi saya masih bersih-bersih sendiri di sini. Tapi untuk sekarang alangkah naifnya kalau pemerintah tutup mata dan biayanya ada. Dari pemerintah pusat kan ada biayanya. Kebetulan juga cagar budaya di sini. Ini kan situs negara cagar budaya. Di bawah naungan saya sudah sekarang, di bawah naungan Yayasan Anak Tahir. Makanya saya punya pengacara ahli waris dari pahlawan nasional dan Matahir, yaitu novel putra pertama tadi. Novel sekarang yang ngurus semuanya. Saya serahkan sama pengacara saya. Jadi untuk makam sudah ada, terus untuk Ya. kedepannya nih, apa harapan kita kepada masyarakat Jambi khususnya terhadap bagaimana mereka mengenal pahlawan, terus menghargai jasa pahlawan, khususnya anak-anak muda nih Bu, anak-anak muda. Anak-anak milenial sekarang pinter-pinter ya. Dia ngerti siapa pahlawan, siapa ini, mereka sudah ngerti. Jadi juga pemerintah, saya kemarin baru dari ketemu sama PJS Gubernur, saya juga ketemu sama Pak Sekda kemarin. Beliau juga mau menerbitkan buku untuk SMA dan SMK. Kalau untuk SD sama SMP itu wacananya sudah lama diwacanakan oleh sosial kota mau buat buku, tapi mungkin sudah selesai bukunya yang akan diberikan kepada SD sama SMP. Akan dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pelajaran. Mungkin bukan lokal lagi ya, mungkin lengkap nasional harus tahu siapa Raden Matahir. Ya, jadi saya juga kemarin waktu saya ke kebun, saya lihat ada anak-anak mahasiswa Unja sedang apa ya, penelitian apa ke kebun kebetulan saya punya kebun batu, kebun duku sama durian sekarang sedang berbuah. Jadi saya kemarin ngecek ke sana, saya tanya adik-adik kalau capek boleh mampir ke sini. Saya kan ada kayak rumah pondok gitu kan, boleh mampir ke sini. Adik-adik dari mana? Kami mahasiswa dari Jambi Bu. Oh ya, kalau mahasiswa ibu mau tanya siapa nama pahlawan yang baru dilantik kemarin 10 November? Nggak tahu. Jadi harapannya ke depan supaya mereka lebih mengenal lagi. Iya, harus peduli gitu loh. Karena jasa para pejuang pahlawan itu, kita bisa bercermin apa yang dia lakukan itu cambuk untuk kita gitu loh. Supaya kita bisa bercermin, oh pahlawan kita dulu seperti ini. Jangan sekarang kita makan narkoba, berbuat mesum yang tidak mencerminkan seperti pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Pahlawan zaman dahulu hidupnya di hutan. Tapi mereka tidak berbuat mesum. Mereka malah belajar agama, taat kepada agama. Nah, sekarang kita semua serba canggih, bisa buka Google, ada ayat, bisa baca Quran, ada tulis Latin, ada tulis Arab, sudah semua serba gampang. Jadi semoga semuanya, kalau kita sendiri belajar, jadi tidak bisa kalau seseorang itu harus digedor-gedor gitu, nggak bisa. Jadi diri kita sendiri yang akan merubah hidup kita sendiri. Dia akan mengubah Diri kita sendiri. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang bisa merubah diri kita sendiri. Contohnya orang di narkoba ditangkap masuk penjara, besok dia keluar masuk lagi makan lagi, karena diri dia sendiri tidak mau berubah untuk diri dia sendiri. Jadi kalau kita mau baik, kalau kita mau berguna bagi nusa dan bangsa, itu dari jiwa kita sendiri. Kalau kita mau maju, jiwa kita sendiri. Aku ngapain tidur terus, aku harus gini. Nah, jadi memang dari diri kita. Kayak sama ngurus datuk saya sendiri kok.
saya bisa ketemu novel, saya bisa ketemu adik-adik saya semua ini sama panglima saya. Ini kebetulan datuknya beliau pernah panglimanya beliau ikut berjuang. Ini juga, nah ini salah satu cucu Raden Perang. Ini kalau Raden Perang itu satu perjuangan sepertinya dengan kakek. Iya, Raden Perang itu satu perjuangan. Iya, dengan datuk saya. Saya baca buku Raden Perang itu masih sedulurnya Raden Matahir. Nah sekarang dia juru kunci di sini. Saya taruh, semoga nanti pemerintah memperhatikan dia harus, ini 10 meter dari sini nggak boleh ada rumah-rumah ini. Nah ini cagar budaya. Jadi dia yang boleh ada itu dulu ada rumah juru kunci di ujung sana. Nah ini tuh nggak boleh. Mudah-mudahan nanti pemerintah yang akan ini. Terakhir Bu, apa pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi, untuk bagaimana meneladani sosok pahlawan Raden Matahir? Kita sudah tahu cerita tentang Raden Matahir ada di Google, ada di buku, ada di mana-mana bisa kita dapati. Itu tadi kita lihat Raden Matahir itu mau mengorbankan nyawanya untuk rakyatnya. Nah sekarang kalau kita mau meneladani seperti Datuk, tidak usah muluk-muluk lah mau ngurusin. Datuk kan untuk rakyat banyak, untuk diri dia sendiri dulu. Jadi sekarang kalau mau meneladanin apa yang dilakukan oleh Raden Matahir, dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau diri kita sendiri sudah benar, baru kita. Sekarang saya tidak benar, tapi saya mau ngomong, Dek, nggak boleh gini-gini. Ketawa kan? Ih, ngomongin orang, diri sendiri nggak benar. Iya, Jadi mulai perbaiki diri sendiri dulu. Iya, Pada orang lain. iya, baru kita jadi contoh untuk orang lain. Kalau kita ngomong, orang akan dengar. Seperti Raden Matahir, dia pejuang, dia ini. Kan akhirnya didengar sama pemerintah. Pemerintah pusat, akhirnya dia bisa jadi pahlawan nasional. Karena apa yang diperbuatan Raden Matahir betul-betul telah adakan penelitian, pengkajian, semua ternyata memang benar. Jadi apa segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Cari contoh tauladan seperti Raden Matahir. Mas, yang berbincang kita bersama Ibu Ratu Mas Siti Aminah, Iya, yang belum lama ini menerima anugerah gelar pahlawan untuk pahlawan nasional atas Raden Matahir. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya yang